Oke, lanjut ke tutorial selanjutnya sesuai janji saya, yaitu mengenai CRUD untuk bagian update data atau edit. Nah, sebenarnya kita sudah menampilkan data dari database seperti ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan edit data? Caranya cukup mudah. Di bagian href ini kalian tuliskan URL dari controller dan function yang akan kita gunakan. Kalau saya biasanya seperti ini. Di sini kalian harus menuliskan seperti ini ya. Kalau langsung URL-nya kalau nggak salah tidak bisa. Kita harus men-setting base URL-nya. Untuk setting base URL-nya cukup mudah, yaitu di sini. Di config kalau nggak salah. Config. Nah, di sini kalian tuliskan ini. Copy base URL-nya, yaitu localhost nama project Anda. Nah, kalian copy lalu paste di sini. Setelah itu kalian masuk lagi ke bagian ini ya, mahasiswa, lalu nama function nama controllernya mahasiswa, lalu nama function dari controller tersebut yang digunakan untuk edit. Misal di sini kontrolnya edit. Lalu saya tambahkan ini variabelnya ya. Ini variabelnya aja. Misal di sini saya tambahkan nim. Seperti ini kalau salah. Nim. Ini buat get data ya. Sebenarnya nggak bagus itu ini. Tapi ya sudah lah. Ini karena rawan untuk edit data seenaknya. Nanti kita buat session juga, tutorial session, validasi dan sebagainya. Terus kalian tambahkan ini mahasiswanya, karena ini kan primary key ya, jadi tidak akan tertukar. Nah, untuk hapus juga sama, kalian copy ini lalu paste di sini. Sini fungsinya apa di kontrol tersebut, mahasiswa. Kita cek ya, harusnya URL salah. Oh, kita lewat dulu ya, kalau nggak salah di auto lewatnya kita lewat URL di bagian libraries kalau nggak salah. URL kalau nggak salah, saya lupa. URL kalau URL kode injector 3 URL helper. Di helper, sorry guys, di bagian helper. Nah, sini guys. Nah, ini di helper. Ini harusnya URL-nya yaitu edit bagian sini ya. Ya. URL-nya yaitu mahasiswa edit lalu koma tanda tanya name sama dengan 123. Lalu di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke controllernya. Kita buat function seperti ini, public function edit. Buat variabel untuk menampung apa yang dikirim ya. Iya, kayak get, kalau nggak salah get ini. Setelah itu function echo name. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah terget data name-nya. Kita edit line 18 apa ya, kan berarti input kalau ini kan post. Setelah saya get post seperti ini, bukan kurung kurawal, bukan kurung. Nah sorry. Nah, setelah itu kalian ambil data mahasiswa tersebut. Caranya cukup mudah, seperti biasa. Kalau saya tampung di sini,
data mahasiswa siswa, kita panggil function untuk mengambil data tersebut ya. Nah, biasanya saya ini untuk mengambil data saya tampung di satu function ya, biar tidak terlalu banyak memanggil function yang lain menjadi bingung. Misal get by name atau sebagainya. Biasanya saya seperti ini, get name-nya. Maka di sini kita perlu rubah di bagian mahasiswa modelnya. Nah, jika ini ada name, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Defaultnya yaitu null. If name ada, maka $this db get where this table array. Nah, get dari tabel ini, where kita tampung where-nya ini array ya, sesuai dengan dokumentasi. Untuk menggunakan get where itu yang menggunakan array. Lalu array, lalu apanya, where-nya itu apa, name kan, maka tulislah di dalam array name sama dengan, sama dengannya itu sama dengan sama tanda panah ya. Lalu variabelnya ini seperti ini, kita tulis ini return. Lalu ini biasanya karena datanya cuma satu, maka array seperti ini. Nah, ini adalah basicnya untuk get where ya. Kalian bisa menambahkan jika terdapat dua where seperti ini, misal nama lalu nama seperti ini ya. Jika where-nya terdapat dua, atau variabel untuk parameter where itu ada dua. Karena ini satu ya seperti ini. Penulisannya harus seperti ini ya. Jika else, maka kan kita kembalikan seperti ini. Nah, kita coba cek terlebih dahulu di bagian kontrol mahasiswa. Kita pardam data tersebut apakah sudah benar. Kan harusnya sudah benar ya. Nah, sudah terambil data yang berprimary key ini. Lalu kita buat terlebih dahulu, kita arahkan kontrol ini ke view, semisal mahasiswa edit, lalu data, kirim datanya. Nah, kita buat terlebih dahulu views-nya, mahasiswa underscore edit .php. Seperti ini, kita buat HTML5 ya. Buat file HTML, lalu ini kita rubah edit mahasiswa seperti ini. Lalu kalian buat form sederhana saja. Lalu kalian ini arahkan ke, misalnya nanti ini akan dieksekusi di function mana. Caranya cukup mudah. Seperti biasa, kalian tulis URL, base URL, nama kontrolnya mahasiswa, lalu nama fungsinya edit. Lalu di sini saya namakan edit action edit seperti ini untuk nama fungsinya. Metodenya kalian tulis post. Nah, ini inputnya. Untuk name kalian hidden karena ini untuk primary key ya. Name, value nya yaitu mahasiswa. Kita akan mengambil data dari file ya, mahasiswa, lalu name nya. Nah, lalu ini untuk labelnya, ini untuk nama, lalu input, tipenya teks, namanya, name-nya yaitu nama, jelas, jadi kita nggak usah pakai. Value-nya
seperti ini, biar kita tidak menuliskan ulang-ulang terus data yang sudah benar di database kita tampilkan di sini. Nah, kita duplikat aja ini, lalu kita sesuaikan sama logo ini prodi, name-nya prodi, value-nya juga prodi. Nah, ini harusnya di sini sudah tampil, kita coba cek. Nah, seperti ini ya. Nampak jelek, kita kasih PR. Bisa menggunakan form group dari Ustadz ya. Nah, seperti inilah contoh simpelnya. Lalu kita zoom ya. Lalu kita kasih button berupa bertipe submit, edit data, misal seperti itu. Kita kasih PR lagi. Ini karena sebagai contoh, tidak usah rapi-rapi saja. Nah, ketika kita klik edit, maka dia akan mengarahkan ke action edit. Nah, action edit ini kan kita belum buat di function di kontrol mahasiswa ya functionnya. Nah, kita buat terlebih dahulu di controller mahasiswa. Kita tulis seperti ini, public function action edit. Nah, lalu kita ambil datanya, kita tampung di array data ya. Array biasanya seperti ini, biar enak dibaca kalau saya, daripada harus mendeklarasikan satu-satu. Lalu di sini ada namanya, lalu seperti ini kita ambil data dari inputan tersebut dengan scan seperti ini. This input post nama, koma, lalu prodi, this input post prodi, seperti ini. Jangan lupa kita mengambil untuk parameter var-nya, yaitu name dan seperti ini. This input post name. Lalu kita buat function di modelnya, yaitu untuk edit ya. Public function edit atau update terserah Anda. Sebaiknya sama semua kita. Untuk penulisan coding itu harus sama. Bisa menggunakan bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia pada sama. Seperti itu. Kita misal get ini ya kita menggunakan bahasa Indonesia, ambil seperti itu. Lalu di sini tulis name-nya. Lalu kita copy saja ini, fungsinya sama seperti ini. Beda ding, kan ini edit. This db update this table, lalu name-nya kalau nggak salah, lalu datanya seperti ini. Nah, ini kita tambah variabel nanti data. Kalau tidak salah seperti ini, tabelnya, parameter var-nya, lalu datanya. Nah, tinggal kita panggil di sini. Edit kita tampung ya di sini. Response sama dengan $this mahasiswa m edit, kita tuliskan parameternya. Jangan terbalik ya, namakan tadi name lalu datanya. Misal kita echo responnya apakah true atau false. Kalau true itu berhasil, kalau false itu gagal update, seperti ini. Atau bisa seperti ini juga, return if $this db affected rows, jika ada yang terefek dari tabel tersebut, dari operasi db ini lebih dari 1, maka return true, jika tidak return false. Intinya sama, jika kalian menggunakan ini, returnnya juga nanti 1 atau 2 kalau tidak salah ya. Kalau saya biasa menggunakan ini kalau untuk update data dan hapus data.
Kita praktekkan seperti ini dulu aja. Kita cek terlebih dahulu. Kita coba hapus Prayono, kita hapus sama, kita edit namanya, kita edit data, tampaknya ada yang salah. Masih set 123 where nama. Nah ini kebalik, harusnya seperti ini nimnya di belakang seperti ini. Nah ini harusnya seperti ini, kita coba reload ya. Nah ini return true berarti berhasil. Kita coba lihat di tab di kontrol mahasiswa bagian index tentunya, tampaknya tidak berhasil. Kita coba cek, datanya tidak berhasil diupdate ya. Wait, input push bagian mahasiswa edit name nama prodi. Nah kalau tidak salah seperti ini, kita cek terlebih dahulu dokumentasi, saya lupa di meter 3. Oh sorry guys, ternyata harus berupa array seperti ini ya, saya lupa. ID sama dengan 4 atau ID dari data tersebut, atau menuliskan seperti kita mengambil seperti ini ya, array name seperti ini. Atau kalian jika tidak mau ribet, kalian bisa seperti ini, this seperti query biasa, this db where name sama dengan variable name tersebut. Atau seperti ini juga bisa. Nah kalau saya mau buat simple satu baris saja ya seperti ini. Harusnya ini returnnya 0 ya, kok returnnya false ya, returnnya true. Gagal edit, bagus. Purwanto. Nah ini harusnya sudah teredit, tapi kok nah ini returnnya false ya, apa true, udah benar. Nah ini udah terubah. Itu tutorialnya. Tapi harusnya kalau tidak terubah returnnya yaitu false, atau kalau seperti ini returnnya true. Kita ubah seperti biasa saja, seperti saya menggunakan CI pada biasanya saya seperti ini, affected true. Terus jika rows tersebut ada yang berubah, satu data tersebut berubah, maka kembalikan seperti ini. Jika ada yang berubah maka true, jika tidak return false seperti ini. Atau kalian tulis 1 atau 2 terserah bebas. Nah setelah itu kalian di sini ya mahasiswa, kan ini belum direct. Nah, misal kalian tuliskan di sini, kita buat session apa? Flash data ya. Session set data notifikasi. Edit berhasil. Lalu kita redirect ke base URL mahasiswa, ke halaman utama dari controller ini. Nah bagaimana menampilkan notifikasi ini jika edit berhasil? Caranya cukup mudah, yaitu di bagian ini. Lalu di bagian atas ini kita tuliskan function kita panggil flash data tersebut. Jika if berarti session flash data, kalau tidak salah ya, notifikasi ada, kita echo di session flash data notifikasi. Kalau tidak salah seperti ini. Kalau tidak salah, kita reload terlebih dahulu. Kita lewat terlebih dahulu sessionnya di bagian config di auto loading. Lalu di bagian ini libraries kita load session. Nah
kita cek terlebih dahulu. Harusnya ketika sudah berhasil edit, kita coba edit ya. Edit Rowanto, kita hapus, edit. Nah, edit berhasil seperti inilah untuk penggunaan session sederhana.